Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu kembali pada presentasi mata kuliah Teknologi Rempah dan Bahan Penyegar ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tiara Amanda Lestari, STP MTP, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Ekstraksi Minyak Atsiri dari Rempah Jahe sebagai bahan penyedap olahan dengan menggunakan pelarut organik. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Katrunada Agia, sebagai moderator. Kemudian ada Adinda Rizkia Damayanti sebagai pemateri, kemudian Amiratul Adawiyah, Cindy Amara Adriani, Farid Fahrial, Fatur Rahman Setiawan, Kania Nur Fadilah, dan Raisa Putri Azahra. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Raisa Putri. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang dari rempah. Rempah-rempah adalah bagian tanaman yang mengandung senyawa fitokimia. Salah satu bentuk pemanfaatan dari rempah-rempah sebagai bagian perkembangan diversifikasi produk alami adalah minyak atsiri. Minyak atsiri. Proses ekstraksi minyak atsiri dari rempah jahe dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti ekstraksi padat cair, ekstraksi menggunakan pelarut cair, atau ekstraksi menggunakan pelarut organik. Minyak atsiri adalah ekstraksi dari proses ekstraksi dengan Sochlet extraction, metode ekstraksi pada cair yang dapat digunakan untuk mengisolasi minyak lemak. Next. Manfaat. Minyak atsiri jahe yang memiliki banyak khasiat dan manfaat baik untuk kesehatan maupun bahan tambahan olahan, baik sebagai aromaterapi maupun sebagai campuran pada makanan dan minuman. Terima kasih kepada Raisa. Di sini saya akan melanjutkan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian yang kami ambil, yaitu yang pertama, bagaimana membuat minyak atsiri jahe dengan menggunakan metode soksletasi. Kemudian, yang kedua ini, bagaimana perbandingan pelarut organik dalam proses ekstraksi. Dan yang terakhir, mengenai apa manfaat dari minyak atsiri jahe. Kemudian, next. Tujuan penelitian dari pembuatan natural essential oil jahe merah, yang pertama ada untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan minyak atsiri jahe, kemudian untuk mengetahui pelarut yang tepat dalam ekstraksi, dan yang terakhir untuk mengetahui manfaat minyak atsiri jahe. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda. Baik, terima kasih untuk Agia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu landasan teorinya, yaitu jahe merupakan rempah yang memiliki kandungan kimia. Kandungan rimpang jahe ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen volatil dan komponen non-volatil. Nah, komponen volatil ini terdiri dari derivat sesquiterpen, yaitu kurang lebih 50%, dan monoterpen. Komponen inilah yang membuat aroma pada jahe yang terkandung pada derivat sesquiterpen, yaitu zigiberine, curcumin, dan sesquipelandrin dan beta-bisabolene. Sedangkan monoterpen yaitu ada
pinen, borneasetat, borneol campene, dan simene, sineol, citral, sumene, elemene, farnesene, pelandrene, geraniol, limonen, lalu linalol, misene, pinene, dan sabinene. Nah, lalu pada komponen non-volatil ini terdiri dari oleoresin. Ketika rimpang jahe diekstraksi dengan pelarut, maka akan didapatkan elemen pedas, elemen non-pedas, serta minyak esensial lainnya. Elemen-elemen tersebut bertanggung jawab dalam memberikan rasa pedas jahe. Elemen ini yang disebut dengan gingerol. Senyawa lain yang lebih pedas namun memiliki konsentrasi yang lebih kecil ialah sogaol atau bisa disebut phenylalkanone. Gingerol dan sogaol ini telah diidentifikasi sebagai komponen antioksidan fenolik jahe. Elemen lainnya yang juga ditemukan ialah gingerdiol, gingerdiasetat, gingerdiol, dan gingerenol. Lalu, minyak atsiri merupakan saripati tumbuhan hasil ekstraksi dari batang, daun, bunga, kulit buah, kulit kayu, biji, atau tangkai tumbuhan yang menghasilkan unsur aromatik tertentu. Minyak atsiri atau essential oil dalam tanaman dapat dikatakan sebagai hormon tanaman karena minyak atsiri ini terdapat dalam suatu kantong kecil di antara dinding sel tumbuhan yang dilepaskan dan diedarkan ke seluruh bagian tanaman yang untuk menghantarkan pesan melalui tumbuhan menjalankan fungsinya secara efisien. Nah, minyak atsiri ini digunakan untuk 3 kebutuhan utama bagi kehidupan sehari-hari, yaitu untuk bahan pengolahan makanan, bahan kosmetika, dan bahan obat-obatan. Pada pengolahan makanan ini biasanya digunakan sebagai penyedap masakan, lalu pada kosmetik itu digunakan sebagai pewangi, dan digunakan sebagai bahan obat-obatan lainnya. Lalu, minyak atsiri ini memiliki sifat mudah menguap, dengan demikian harus disimpan dalam botol yang gelap, tertutup, dan sejuk. Karena pengaruh suhu tinggi, adanya oksigen, dan lembab, maka minyak atsiri ini akan mudah rusak. Boleh Baik, terima kasih kepada Adinda. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy Amara. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ekstraksi sokletasi. Metode ekstraksi sokletasi merupakan suatu metode pemisahan zat dari campurannya dengan pemanasan. Pelarut yang digunakan akan mengalami sirkulasi dibandingkan dengan cara maserasi. Ekstraksi sokletasi memberikan hasil ekstrak yang lebih tinggi. Ekstraksi sokletasi dilakukan dengan bantuan larutan organik seperti pelarut metanol, aseton, dan N-heksana. Next. Manfaat minyak atsiri jahe. Minyak atsiri jahe dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan olahan untuk memberikan cita rasa, aroma, dan manfaat bagi kesehatan. Jahe dapat memberikan manfaat pada kesehatan seperti sebagai antiinflamasi. Next. Manfaat penelitian. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan hasil ekstraksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode ekstraksi lainnya. Selain itu, dengan menggunakan metode ekstraksi ini diharapkan dapat mencegah kerusakan komponen rasa pedas dalam jahe yang disebabkan karena gingerol berubah menjadi sogaol dan gingeron. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amiratul. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan tentang metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yang berlokasi di Laboratorium UPT Sartika Universitas Juanda Kabupaten Bogor. Untuk alat dan bahannya untuk bahannya yang digunakan pada penelitian ini adalah jahe, pelarut metanol, aseton, dan N-heksana, dan aquades. Untuk alat-alat yang digunakan adalah ekstraksi soklet,
alat destilasi, oven pengering, mortar, alu, gelas kimia, labu Erlenmeyer, dan tabung reaksi. Untuk metode persiapan bahan bakunya yaitu rimpang jahe dicuci bersih dan dikupas kulitnya, lalu dipotong-potong sebesar 1-2 mm, lalu dikeringkan menggunakan oven hingga beratnya konstan. Setelah itu ditumbuk menggunakan mortar dan alu. Setelah itu menjadi serbuk jahe. Baik, kemudian saya akan melanjutkan tahap ekstraksi. Sejumlah 50 gram sampel serbuk jahe dibungkus menggunakan kertas saring, kemudian dimasukkan ke dalam kolom coklat. Lalu ditambahkan dengan pelarut organik dengan perbandingan umpan dan pelarut sebanyak 1:5 ke dalam labu didih leher 4 500 ml. Labu yang berisi sampel dirangkai dengan alat ekstraksi coklat dengan variabel suhu 70 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius selama 30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Kemudian akan menghasilkan filtrat. Filtrat lalu didestilasi pada temperatur 70 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer untuk menguapkan pelarut etanol dan didapatkan minyak atsiri. Ekstraksi ini dilakukan selama 3 kali dengan pelarut yang berbeda-beda. Yang pertama metanol, yang kedua aseton, dan yang ketiga N-heksana. Baik, terima kasih kepada Farid atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya mengenai uji kualitas fisik akan disampaikan oleh Fatur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih untuk uji kualitas fisik. Uji kualitas fisik dilakukan artinya aksiri jahe setelah jadi dilakukan uji kualitas fisik meliputi pengecekan warna, kejernihan, dan kestabilan minyak aksiri jahe yang dilakukan selama 3 kali dalam proses. Nah, untuk uji kualitas fisik di sini kita melakukan pengecekan warna, kejernihan, kestabilan minyak aksiri jahe, dan kami lakukan selama 3 bulan dan telah dilakukan juga. Cek. Ada ante. Ini baca lagi. Boleh diulangi lagi. Cek. Ada. Cek. Cek. Tes. Ada enggak? Ada. Uji kualitas fisik. Uji kualitas fisik dilakukan saat minyak atsiri jahe telah jadi. Dilakukan uji kualitas meliputi pengecekan warna, kejernihan, dan kestabilan minyak atsiri jahe yang dilakukan selama 3 kali dalam 3 bulan. Baik, terima kasih kepada Fatur atas pemaparan materinya. Kemudian materi yang terakhir akan disampaikan oleh Kania. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk yang terakhir itu ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL, 2 faktor, variasi perbandingan hasil dari pelarut organik yang berbeda, dengan menggunakan suhu yang berbeda dengan 1 kali ulangan. Jadi, dalam penelitian ini kita mencoba dengan pelarut organik yang berbeda, 3 pelarut organik yang berbeda, dan dalam 2 suhu yang berbeda. Jadi nanti kita dapat melihat perbandingannya. Untuk analisis data diolah uji statistik, analisis seragam atau ANOVA untuk melihat perbandingan rata-rata perbedaan data yang didapatkan berpengaruh nyata atau tidak terhadap hasil akhir.
karena kita melakukan penelitian ini dengan 3 pelarut yang berbeda, maka di dalam hasil akhir itu akan ada perbedaan juga. Kita dapat melihat dari datanya, data manakah yang paling bagus untuk digunakan. Jika kita telah menemukan data yang bagus untuk digunakan, maka data itu akan dikembangkan lebih lanjut. Baik, itulah pemaparan materi dari rancangan penelitian yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.